Maka lum fikir uronyo karena viral bangsa Aceh kai habis mendum bengih terhadap urung-urunyan, maka kemudian dibalik bengih terhadap rakyat. Sebetulnya rakyat yang bengih, tapi seakan-akan dipubalik bengih. Nyo ke sebuah tindakan-tindakan yang hendak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif. Hari ini kita akan berdiskusi lagi dengan Teuku Syeki. Ya. Mungkin kawan-kawan pasti mengenal Teuku Syeki dengan Presidium GAM Independen. Ya. Kita akan membahas tentang statementnya Tengku Muzakir Manaf, di mana beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa yang tidak mendukung perdamaian silahkan keluar. Jadi beberapa video yang kita lihat di media sosial juga Teuku Syeki salah satu yang gencar terhadap penindasan atau terhadap ketidakadilan yang menurut Teuku Syeki rasakan. Ya, kita akan hari ini akan berdiskusi bagaimana sih pendapat Teuku Syeki. Teuku Syeki, bagaimana pendapat Teuku Syeki tentang statementnya Tengku Muallim? Warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsip yang disampaikan oleh Muzakir Manaf yang sebagai disampaikan tabir-tabir kebohongan, tabir-tabir yang artinya hanya berjalan selama MOU singkinya untuk kepentingan yang statementnya itu sebetulnya urungnya kadi sadari untuk dia pengen bangsa Aceh karena kita gencar untuk tabuka tabir-tabir kebohongan awalnya. Maka oleh sebabnya mungkin yang Muzakir Manaf sebagai rasa ketakutan, yang sebagai indikasi mungkin kapanik terhadap apa yang kadi pelaku terhadap ideologi Aceh mereka yang disampaikan selamanya bahwa perjuangan Aceh yang sangat panjang, kurban bangsa sangat ramai, sangat yang terperjuangkan adalah untuk harga mati merdeka. Kemudian dalam perdamaian awalnya terjadi sebuah membalik fakta, membalik arah, yaitu menjadi Aceh di dalam NKRI. Tapi sementara selama 18 tahun awaknya hanya dipeterang bahwa bangsa Aceh bahwa persoalan ideologi Aceh merdekanya berarti hanali yang diperjuangkan oleh awaknya, tapi yang adalah dipekong otonomi di Aceh, dipekong hukum NKRI di Aceh, yang ditutup selamanya. Maka lun atau nama presiden di CRR atau presiden GAM Independen hanya periksaan lembuka tabirnya. Jadi dengan terbuka lebar bahwa orangnya bangsa Aceh kait itu kemandu. Artinya orangnya bangsa Aceh akan didengar siapa-siapa terhadap apa yang dijanji-janjikan lom oleh peti gerombolan-gerombolannya. Maka lom fikir orangnya karena viral bangsa Aceh kait habis mendum bengih terhadap urung-urunyan, maka kemudian dibalik bengih terhadap rakyat. Sebetulnya rakyat yang bengih, tapi seakan-akan dipubalik bengih. Nyo ke sebuah tindakan-tindakan yang hendak terpuji. Fikir laginya. Ya, Teuku Syeki, Muallim juga berstatement bahwa ajak gabung ya, nah Wali, nah Tengku Razak, nah Darwis Jinib, kiban pendapat Teuku Syeki, akan hanya gabung dengan orang yang juga. Ya, tentu Aceh kan milik awaknya bodoh bro. Acehnya milik bangsa Aceh. Jadi ketika orangnya ditupu oleh bangsa Aceh, atuh awaknya tipe-tipe bangsa, baru kemudian dia ajak untuk bergabung sih, bergabung. Sedangkan ideologi Aceh mereka kan bergabung dalam NKRI, kan bergabung dalam otonomi. Jadi jelas gabung ni hana moho. Tentu
Uronyo kai petrang sih, uronyo ka transparansi awaknya. Bahwa uronyo awaknya hanali diperjuangkan untuk Aceh merdeka. Tapi yang nak diperjuangkan untuk kepentingan drawai, kepentingan jabatan, kepentingan kelompok. Jadi kalau untuk kepentingan kelompok, dia ajak orang dari luar Nanggro yang mentong berideologi Aceh merdeka, yang mentong melanjutkan perjuangan, ini mustahil. Ini kan mission impossible. Jadi hal-hal yang hanya mungkin. Maka oleh sebabnya, belum fikir menyona sebuah ketegasan, sebuah kejelasan gabung ho, mungkinnya pun tak telat. Kalau 18 hari atas penelitian bangsa Aceh, kemudian bangsa Aceh kai tupa kejahatan dan kebohongan awaknya, kemudian orangnya kena ya laki gabung seakan-akan awaknya mentong ingin bekerja untuk kepentingan bangsa Aceh, nyo kamu mustahil. Hanya mungkin hanya mungkin terjadi. Ini pegawai banyak bergabung untuk apa? Untuk dukung je sebagai gubernur, untuk dukung partai lokal sampaikan. Tentu kita katajuk kesempatan 15 tahun ke partai lokal khusus di PA, nyo hana berdaya sebelum malah dengan kehadiran partai lokal dan khusus PA bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Aceh. Yang kedua bisa menghancurkan patriotisme bangsa Aceh. Jadi bisa menghancurkan hidup mereka. Jadi dengan kata lain, MOU Helsinki dan turunan-turunannya dapat sebagai penistaan terhadap ideologi Aceh mereka. Nyo Kak Sabi belum sampaikan. Setiap video Sabi belum sampaikan. Alhamdulillah, orangnya bangsa Aceh kadi paham. Nyo hanya mungkin bangsa Aceh ya pilih partai PA khususnya atau partai lokal. Nyo hanya mungkin Maka oleh sebabnya DCRR berdiri di garis depan untuk mengkampanyekan Pemandu bangsa Aceh hentikan pilih-pilih yang jadi gubernur, khusus yang baiat dengan ideologi Aceh mereka. Jangan hentikan pilih-pilih DPRA, DPRK, yang khusus, yang pegah-pegah, yang menjanji-janji bahwa partainya bisa memerdekakan Aceh. Tapi realitanya, kalau 18 tahun, malah kita terjebak di dalam kekuatan NKRI di Aceh dan ideologi Aceh mereka semakin leluh. Maka dasarnya itu DCRR harus mengajak Pemandu bangsa Aceh kembali bersatu baik di dalam maupun di luar. Semoga persoalannya tercok alih oleh bangsa Aceh. Jadi ini yang belum sampaikan Sabi. Lebih fikir masalah Muzakir Manaf, anak pelai belum tanggapi. Jadi arti tak selesai. Awalnya tak tamat. Awalnya tak selesai. Menari-nari atas pendirian bangsa Aceh. Klimaknya bak 18 tahunnya. Jadi untuk ke bangsa Aceh akan didengar dan akan diikut. Berfikir benar. Ya, Duku Syeki, mungkin maksud dari Mualim adalah perjuangannya Hanali. Jadi perjuangan adalah untuk Aceh Merdeka kan selesai karena MOU, dan ini adalah perjuangan untuk kemakmuran Aceh secara utuh di dalam NKRI atau di dalam MOU. Yang kiban menurut pendapat Duku Syeki? Iya. Kalau harus laganya, sampaikan secara terbuka bangsa Aceh, beli menjanji-janji bahwa bendera akan berkibar, akan merdeka, akan 70 April, akan dapat sejahtera bangsa Aceh lewat partai PA. Tapi tapi ketika awalnya nak kesadaran untuk membangun Aceh tidak ini, dia jelaskan kepada Umandum bangsa Aceh, baiknya secara statement bersama, bahwa kitanya hanali di dalam memperjuangkan ideologi Aceh mereka yang dia tak urus gero, ada negara gero, sampaikan. Tapi yang orangnya dia kata tamu dalam NKRI, kaji kebahagiaan terbuka secara mungkin saja bangsa Aceh akan memikirkan kiban yang terbaik di dalam persoalannya. Maka dasarnya itu, karena awalnya hanya disampaikan secara terbuka, maka di CRR selalu menyampaikan bahwa sesungguhnya awalnya hanale dipikir terhadap ideologi Aceh mereka, yang nak dipikir adalah jabatan, yang nak dipikir adalah mempetul kekayaan-kekayaan awalnya, sementara selamanya yang akan terjadi, hanya dipikir untuk kepentingan TNA Agam TNA Inong, hanya fikir terhadap yatim, hanya fikir tanggung jawabnya maksudun. Tapi sementara awaknya kena ya pegah lom bahwa dengan awaknya tengok dengan awaknya akan
diperjuangkan untuknya semua. Tapi kalau pada masa tahun pun kita bersama bersatu di dalam partai PA. Malah tanya yang membangun PA awal. Belum termasuk yang juk KTP awal Pak PA. Tapi dalam perjalanan ternyata PA-nya juk disabur partai mafia. Partai untuk menjadikan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok, sementara untuk kepentingan perjuangan yang hana mendu. Jadi monyo dia pakat lo moronyo yang menjanji lagi lo nyo hana mungkin rimong karena kekecewaan dan hana mungkin pun mampu banyak lakukan sementong awaknya mentong di dalam sistem RI. Demikian lagi kan? Ya, Tunggu Syeki, apakah Tunggu Syeki pernah diajak atau pernah dipakat secara pribadi untuk membangun Aceh, baik melalui PA atau KPA ataupun dengan ataupun apalah atau misalnya Wali Nanggro atau gimana? Ya, pada prinsip 15 tahun atau lepas periode penggantian gubernur, tentu dia hanya tatamong dalam sistem gubernurian, hanya tatamong dalam sistem partainya, hanya tatamong. Artinya memang kitanya adalah sebagai oposisi, sebagai independen. Jadi terjebak di dalam sistem pemerintahan. Karena yang menyangkut Aceh ronyo kan Aceh di dalam perspektif ideologi Aceh mereka, bukan perspektif bahwa Aceh hitam dalam KRI. Yang lon maksud para petingginya kailah secara terbuka bahwa awalnya uronyo yang terjadi adalah menyerah di dalam NKRI, bukan damai yang biasa. Awalnya kamu menyerah, sampaikan nilai. Lenyan ban kamu menyerah, tanggung jawab oleh kawannya atuh hikoh-koh berdigang, atuh dibubarkan ten agam tenda inong, dan atuh dipengut selamanya 17 tahun kai pengut bangsa Aceh yang bahawa dipegah dalam partainya khusus PA je tapu mereka Aceh, nyo tak kuasai parlimen je tapu mereka Aceh, je tapu bendera. Yang kai pengut-pengut mandum. Jadi monyo awalnya diajak lom bangsa Aceh untuk bergabung bersama untuk sampaikan nyo ile la kemah ile atau pengut selamanya. Jadi baik dino baru dia pakat. Baik dino untuk dia pekong lom awalnya di dalam NKRI. Nyo impossible. Hanya mungkin urang-urang luar yang ideologi penuh pada ideologi Aceh mereka. Menyokai itu pun sesungguhnya laganya. Memang dari awal mungkin bisa saja Aceh kembali akan melanjutkan perjuangan Aceh mereka. Dan kemudian bangsa Aceh akan dipilih partai PA untuk kursi-kursi. Dengan demikian, orangnya setelah statement Muzakir Manap laganya, sebahagian besar kaitu pula bahwa orangnya hanali di dalam MOU Singkinyo memperjuangkan Aceh mereka. Hanali dalam MOU Singkinyo memperjuangkan bendera berkibar. Nyo kaitu pula. Maka untuk ukur, nyo akan dipilih-pilih oleh masyarakat bangsa Aceh untuk dia pilih partai politik. Lalu hanya pilih. Apalagi khususnya pada partai PA. Nyo hanali kursi sama sekali ukur. Karena apa kon? Rakyat kecewa, rakyat klimak kecewa ini sangat luar biasa. Jadi hana lagi dimenjanji, hana lagi dipegah yang dipebut, orangnya yang dipebut untuk ipekaya roy dan seluji. Maka oleh sebabnya, lu kira secara pribadi lu hana perlu lu dia tanggapi persoalan Muzakir Manap. Tapi orangnya yang perlu lu serukan semoga bangsa Aceh bersatu padu untuk tak ambil alih persoalan Aceh. Ini yang lebih ada kekuatan rakyat. Karena DCRR, Duta Sentral Revolusi Rakyatnya akan terbuktikan bahwa orangnya persoalan Acehnya bak jaro bangsa Aceh. Karena tanpa rakyat, partai pun hana. Tanpa rakyat, DPRA, DPRK pun hana. Tanpa rakyat, gubernur, bupati pun hana. Hana so pilih. Malah tanpa rakyat, negara pun hana. Jadi ketika rakyat bersatu, hana negara bisa hana negara. Maka oleh dasarnya DCRR mengajak bangsa Aceh bersatu di dalam kekuatan rakyat. Pertama, tolak pilih-pilih daripada gubernur, bupati, DPRA, DPRK, khususnya yang membaiat dengan ideologi Aceh mereka, urung-urung khususnya yang pegah-pegah pejuang atau panglima di dalam masa perang di awal, karena awalnya tadi mensumpah dengan ideologi Aceh mereka bahwa awalnya hanya dicok jabatan hana disemah merah putih,
dan hana mengikut daripada perintah daripada bangsa lain kecuali bangsa Ro. Jadi orangnya orang yang kamu langgih mendung, orang yang kamu langgihnya pihak tapi pengadilan ni bahwa dengan hana pilih-pilih awan otomatis awaknya akan sadar akan di KMA dengan kailah KMA mandum aset harta-harta awaknya yang telah dikumpulkan harus dikembalikan kepada perjuangan atau dibagikan kepada tenun secara merata atau pada anak yatim dan janda secara merata. Nyan baru wujud apa. Tapi menyuhana dilakukan lagi nyan. Menyuhana dilakukan lagi nyan. Berarti awak yang tetap sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap persoalan. Demikian lagi ya.